jam. Kalian nggak punya jam? Ya di sini. Boleh nanti. Nah, kalian pernah nggak merasa kalau setelah aktivitas gerakan itu nadi tidak jantungnya itu berbeda? Pernah? Jadi satu aktivitasnya kan. Nanti kalian merasa frekuensinya lebih besar. Itu kenapa ya? Nanti kita akan bahas di pertemuan hari ini. Kemudian di sini itu punya sama menarik. Coba baca yang paling atas. Kalian yang kelas tetap sekitar 100.000 kali setiap hari. oh, banyak sekali 100.000 setiap hari. Kemudian yang bawah Jantung memompa 7
oksigen ke dalam lambung. Apalagi yang mau jawab? Yang mau jawab lagi? Nah, ini baru pengetahuan awal kalian secara dasar. Nanti kita bergerak lagi ke penjelasan berikutnya. Nah, sekarang mari berkelompok. Kelompoknya ibu bagi ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita maju semua dulu. Langsung pindah. Kelompok 1, Salwa, Briana, Ahmad, angkat tangan. Sudah. Kelompok 2, Hafiz, Dia Ayu, Aisyah, Niki. Kelompok 3, Rifado, Melisa, Afia. Kelompok 4, Alvin, Anya, Esya. Kelompok 1, ayo duduk. Ayo tunjukkan identitas kelompoknya masing-masing. Kelompok berapa dan nama anggotanya siapa aja? Jadi sampai 9 kelompok kan? Ya. Diisi identitasnya. Sudah. Adik-adik coba perhatikan. Anak-anak coba perhatikan. Di situ kan ada 3 MKM. Ada tiga lembar. Nah, pertama kan kalian akan mengidentifikasi apa? Bagian-bagian jantung. Yang kedua mengenai peredaran darah. Yang ketiga ini penghitungan denyut tadi. Nah, ini bisa kalian lepas kamusnya biar bisa dibagi per anak
Ya, aktivitas silakan cari posisi untuk push up. Jangan
ventrikel atau bilik kiri. Fungsinya mengangkat darah keluar dari jantung. Keempat, ventrikel atau bilik kanan. Fungsinya mengangkat darah keluar dari jantung. Nomor 5, kartun. Fungsinya pemisah antara atrium dan ventrikel. Berfungsi agar darah tidak mengalir berbalik arah. Nomor 6, atrium atau serambi kanan. Fungsinya menerima darah ke dalam jantung. Selanjutnya oke. Sekarang dibuka bagian B, kemudian bagian jantung. Yang pertama tadi apa? Aorta kan? Aorta itu apa? Pembuluh darah. Kalian kalau sudah digambar, dia belum kelihatan paling besar kan? Di antara ini dia itu paling besar. Yang membawa darah mengandung oksigen untuk disalurkan di seluruh tubuh. Kemudian serambi ini, serambi ini itu yang nomor 2. Fungsinya apa? Menerima darah ke dalam jantung yang kaya akan oksigen. Betul, kayak oksigen. Jadi dari paru-paru. Oke. Ada yang salah? Bisa dibenarkan ya yang jawabannya salah. Aorta itu pembuluh darah super besar, dia membawa darah yang mengandung oksigen di forma Pembuluh darah terbesar. ya untuk mengubah jantung ke seluruh tubuh. Sudah. Yang ketiga apa? Bilik ini kan yang di bawahnya ini. Coba kalian amati gambarnya. Di situ gambarnya dindingnya lebih tebal kan? Ya kan? Lebih tebal daripada yang lainnya. Karena tugas
Ya, dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung, itu peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, urutannya apa aja? Pilih. Oke. Jadi peredaran darah kecil itu dari mana aja? Bisa dibedakan? Siapa yang mau baca? Oke, darah kecil pertama dari D. Makanan. Dia mengandung apa darahnya? Karbon dioksida dipompa melalui arteri pulmonaris menuju ke di paru-paru terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Kemudian dia salurkan lagi ke ya terus masuk ke lambung kiri. Sudah paham? Sudah peredaran darah kecil? Sudah. Intinya dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Oke? Terus peredaran darah besar. Ayo gantian siapa yang mau baca? Barang. Baca. Ya, peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar. Sistemik mengalirkan darah kaya oksigen dari kiri jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Darah membawa nutrisi dan oksigen ke semua organ dan jaringan. Setelah itu darah dari miskin oksigen kembali ke kanan jantung melalui vena cava superior. Proses ini memastikan seluruh tubuh dapat organ yang dibutuhkan untuk beraktivitas. Oke, peredaran darah besar. Jadi darah yang mengandung apa? Oksigen. Dipompa oleh aorta. Darah paling besar. Setelah itu dia mengalir ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu meliputi apa? Ya, seluruh tubuh itu semua organ dari kepala sampai ke kaki. Jadinya bayangin aja dia jantung itu memompa ke seluruh tubuh dari atas sampai bawah dan itu tanpa kurang dari 1 detik. Oke, kemudian dari seluruh tubuh kan dia oksigennya udah diserap oleh seluruh tubuh, makanya kembali lagi oksigennya rendah. Bayangkan kan oksigennya masuk lagi ke jantung, masuknya ke mana? Serambi kanan. Yang kirinya apa namanya? Vena cava. Nah kan di sini ada dua, atas dan bawah. Yang mengalirkan dari tubuh bagian bawah, dari kaki dan bawah jantung maksudnya vena cava apa? Inferior, betul. Yang dari atas kepala dan di atas jantung itu vena cava apa? Oh, superior. Nah, bisa dibedakan. Jadi yang sini, yang atas ini tadi vena cava superior, yang bawah vena cava inferior. Darah yang masuk ke serambi kanan mengandung apa? Mengandung apa? Darah yang masuk ke serambi kanan karbon dioksida, karena oksigennya sudah diserap oleh seluruh tubuh. Oke, sudah paham ya urutan sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Sudah? Sudah. Terus, tadi kan kalian sudah melakukan aktivitas. Nah, itu
lebih keras. Soalnya tebu cepat-cepat mengalir, lebih cepat mengalirnya kan kalau nggak enak. Oke, terus kesimpulan dari ini apa yang kalian bisa dapatkan? Apa kesimpulannya? Saat melakukan aktivitas jantung membuat darah cepat. Ya, sudah itu ada lagi. Kita belajar tentang organ dan sistem peredaran darah dan cara kerja dan jantung. Apalagi yang kita pelajari organ, jantung, kemudian sistem dan peredaran darah apa? Ya, terus apa lagi? Peredaran jantung terus. Yang berbeda antara duduk dan berarti lintas. Terima kasih untuk Bapak Dua selamat duduk presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum selesai saya. Ya, kita lakukan refleksi dulu. Yang pertama, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Ayo, Dek. Benar. Yang lainnya, apa yang hari ini kalian dapatkan? Ya benar, terus yang lagi. Sudah. Yang kedua, bagaimana cara kerja jantung membantu kamu satu olahraga? Apa? Membantu menyuplai oksigen lebih cepat dan lebih banyak. Oke, yang selanjutnya. Apa yang ingin kamu pelajari dalam tentang sistem peredaran darah? Apa yang kamu mau? Ada lagi nggak yang kamu mau? Nah, itu nanti kita akan pelajari lagi. Ada lagi hal mengenai sistem peredaran darah yang harus kita pelajari. Kemarin di sistem pencernaan manusia kita ada gangguan-gangguan. Nah, kalau sistem peredaran darah manusia ini tidak kita jaga dengan baik, pasti nanti ada gangguannya juga. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya dari Senin ya? Kamis. Oh, Kamis. Maka satu jam aja nanti sama Bu Dwi, soalnya hari Kamis Jumat sama Mbak di sini. Di mana? Di kampus.